Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 43 yang melarang orang-orang yang mabuk untuk salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa rahmatullah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kau mendekati salat, janganlah kau melakukan salat. Wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabuk. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Firman ini menegaskan kepada kita semua bahwa salat sebagai sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa bermunajat kepada Allah melalui kalimat-kalimat thayyibah yang ada di dalamnya. Tidak boleh kita lakukan pada saat kita dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Tentu saja pemirsa rahmatullah, ini bisa kita kiaskan pada beberapa hal. Tatkala seseorang mabuk kekuasaan, mabuk pangkat, mabuk cinta pada dunia, maka akan naif dan tidak mungkin dia bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang mabuk mengejar kekuasaan, mengejar pangkat dan jabatan, sampai dia tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, sungguh sangat tidak mungkin dia bisa mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat dia mabuk itu ada hijab yang menghalanginya untuk bisa menembus cahaya Tuhan, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mabuk, baik mabuk kekuasaan, mabuk dunia, mabuk harta, atau mabuk wanita, mabuk tahta, dia tidak lagi sadar bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Bahkan ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya akan menjadi tindakan yang ngacau, yang tidak lagi teratur karena dia dalam keadaan mabuk. Kita tahu orang mabuk kita kehilangan akalnya, kehilangan rasionalitasnya, kehilangan kewarasannya. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita melepaskan diri dari kemabukan-kemabukan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mabuk dunia misalnya,
pasti akan menjauhkan kita dari kesadaran akhirat dan akan berefek pada kesadaran kehambaan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mabok penghormatan, saat itu kita telah pasti kita akan memposisikan diri orang yang sangat-sangat berharga dan menurunkan rasa tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerendahan hati kita anjlok tatkala kita ingin dihormati dan mabok kehormatan itu. Dari kita sebagai manusia, kita menggeser diri sedikit, memposisikan diri sebagai orang yang memiliki kibria, memiliki kebesaran, memiliki azamah, memiliki keagungan, sehingga kita kemudian merasa pantas untuk dihormati, merasa pantas untuk diagungkan, merasa pantas untuk ditakzim. Dan ini tentu saja menurunkan rasa ketawaduan kita dan menggelembungkan ketakaburan kita. Pemirsa rahimakumullah, mabuk dalam bentuk apa saja. Saya ulangi, mabuk harta, mabuk wanita, mabuk tahta, mabuk dunia, mabuk kehormatan, dan lain-lain akan membuat kita hilang rasa kemanusiaan kita sebagai abdun min ibadillah, sebagai salah seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertindak sadar dan awas bahwa kita dicipta untuk beribadah kepada Allah, menjadi hamba yang sebenarnya dan tidak mabuk pada dunia, pada harta tahta, jabatan dan kehormatan, sehingga kita mudah untuk merapat kepada Sang Maha Kuasa, bisa menangkap cahaya-cahayanya, bisa dengan mudah menyentuh hidayah-hidayahnya, bisa dengan mudah kita juga mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala, karena jarak antara kita dengan Allah tidak terhalangi oleh kemabukan kita kepada selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.